Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah kami rancang, yaitu mengenai sistem pengolahan data pembuatan EKTP di Kecamatan Panjilkan. Adapun anggota kelompok yaitu terdiri dari Ari, Arya, Aulia, Mahdewi, dan saya sendiri Yasin Nurandini. Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa itu KTP. Kartu tanda penduduk adalah sebuah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. EKTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dan tujuannya? Yang pertama, sebagai identitas jati diri tunggal, dan yang kedua, tidak dapat dipalsukan, yang ketiga, tidak dapat digandakan, dan yang terakhir, dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah Kecamatan Panyilekan. Kecamatan Panyilekan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Madia Daerah Tingkat 2 Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bandung yang telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2004 tentang pembentukan dan susunan organisasi kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Lalu selanjutnya ada pembagian kelurahan dan kecamatan Panyilekan. Yang pertama, Kelurahan Cipadung Kidul di Bumi Panyilekan, Blok F 12 nomor 31 Bandung. Lalu Kelurahan Cipadung Kulon di Jalan Panutan Raya Bandung. Lalu Kelurahan Cipadung Wetan di Jalan Ahana Sution, Komplek Patra Asri RW 2 Bandung. Lalu Kelurahan Mekar Mulia di Jalan Mekar Mulia nomor 25 Bandung. Kelurahan Cipadung Kulon memiliki 52 rukun tetangga dan 11 rukun warga. Lalu, Kelurahan Cipadung Kidul memiliki 78 rukun tetangga dan 14 rukun warga. Dan Cipadung Wetan memiliki 19 rukun tetangga dan 6 rukun warga. Lalu yang terakhir, Kelurahan Mekar Mulia memiliki 36 rukun tetangga dan 6 rukun warga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari Kecamatan Panyilekan. Pertama ada visi, yaitu mewujudkan Kecamatan Panyilekan ini sebagai wilayah pendukung utama penyangga pembangunan kawasan Bandung Timur melalui pemberdayaan 3 pilar pembangunan. Selanjutnya ada misi, yang pertama adalah mewujudkan kinerja pemerintah Kecamatan Panyilekan ini berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan mengarah kepada profesionalisme. Selanjutnya adalah mewujudkan Kecamatan Panyilekan yang lebih tertib, bersih, sehat, tertata, berlandasan kesadaran dan partisipasi seluruh warga masyarakat. Selanjutnya ada mewujudkan keharmonisan antara pemerintah, masyarakat, dan warga sekitar. Nah, sekarang ada pun struktur Kecamatan Panyilekan. Pertama ada camat, yang di sebelahnya ada kelompok jabatan. Tapi setelah camat ada sekretaris camat, yang di bawahnya pun ada subag umum kepegawaian dan subag keuangan juga program. Itu setara ya. Nah, di bawah itu juga ada seksi pemerintah, seksi keamanan dan ketertiban, seksi kesejahteraan sosial, seksi ekonomi dan pembangunan, dan seksi pemberdayaan. Barulah setelah itu ada kelurahan-kelurahannya. Pertama ada Kelurahan Cipadung Kidul, Kelurahan Cipadung Wetan, Kelurahan Cipadung Kulon, juga Kelurahan Mekar Mulia. Selanjutnya mengenai interface pembuatan KTP elektronik. Yang pertama, masyarakat menuju ke kecamatannya masing-masing untuk melakukan input data. Setelah input data yang masuk ke kecamatan akan dilempar ke Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ketika data diproses dan selesai, data akan dikembalikan ke kota masing-masing melalui Disdukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan ketika sudah tertera ready print record, berarti data yang masuk ke Kemendagri siap dicetak. Dan setelah itu, maka KTP siap dicetak. Oke, selanjutnya mengenai hardware apa aja sih yang digunakan untuk melakukan proses perekaman iktp.
Yang pertama ada iris mata, yang kedua ada fingerprint, yang ketiga ada signature print, dan yang terakhir ada kamera yang telah disetting untuk mendetek wajah. Selanjutnya mengenai boundary atau batasan apa aja sih yang digunakan untuk melakukan pembuatan IKTP di Kecamatan Panjilekan. Hanya ada dua batasan. Yang pertama ada offline dan online. Namun online itu sangat terbatas karena hanya bisa melakukan input data saja, karena perekaman tetap harus dilaksanakan secara offline. Selanjutnya ada input dan output pembuatan KTP. Di input yaitu terdiri dari formulir, kartu keluarga, dan akte kelahiran atau ijazah. Di bagian outputnya terdiri dari resi dan KTP. Lalu ada permasalahan. Di permasalahan ini belum banyak yang tahu perihal website dari kecamatan tersebut. Seringkali masyarakat tetap melakukan pembuatan IKTP secara offline padahal sudah tersedia secara online. Pembuatan secara offline terkadang hanya membuang waktu karena ada beberapa faktor. Contohnya yaitu jam kerja yang terbatas, prosesnya yang lama, dan sistem terbatas. Permasalahan inti di sini adalah bagaimana caranya agar kecamatan bisa lebih menyebarkan informasi perihal website yang sudah disediakan agar bisa mempermudah para pembuat IKTP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.